Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, seperti biasa pada hari ini kita akan memulai belajar pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5, di mana tema yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai Quran Surat At-Tin. Subtema isi kandungan Surat At-Tin. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, silahkan tonton tayangan video ini sampai habis dan jangan di skip-skip agar kalian lebih memahami materi pembelajaran sampai akhir. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang isi kandungan Quran Surat At-Tin. Nah, anak-anak, pada tampilan di sini sudah tersedia tampilan bacaan Surat At-Tin beserta terjemahnya, di mana minggu lalu kita sudah membahas bagaimana tata cara membaca Surat At-Tin dengan baik dan benar menurut ilmu tajwid. Untuk itu, mari kita membaca kembali dari rumah masing-masing. Quran Surat At-Tin. At-Tin artinya buah tin. Penamaan Surat At-Tin ini diambil dari ayat pertama surat tersebut. At-Tin merupakan surat yang ke-95 dalam Al-Quran dan terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin tergolong ke dalam surat Al-Makkiyah, karena itu diturunkan di kota Mekah. Asbabun nuzul Quran Surat At-Tin. Sebab-sebab turunnya surah At-Tin ini berkaitan dengan pertanyaan sebagian dari sahabat tentang balasan amal orang yang sudah tua dan pikun. Dalam surah At-Tin ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya secara terus-menerus, meskipun orang tersebut mengalami masa pikun. Di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang tua. Mereka merasa ketakutan tidak mendapatkan pahala dan tidak menjadi ahli surga karena akan datangnya masa pikun. Mereka gelisah dan mempertanyakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui surah At-Tin. Meskipun manusia hidup sampai kepada usia tua dan pikun, tetapi jika sebelum pikun mereka beriman dan beramal soleh, maka pahalanya tetap mengalir sampai dia meninggal. 1. Isi kandungan ayat yang ke-1. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah pada ayat pertama sampai ayat ketiga. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Hal ini mengisyaratkan alasan kedua buah tersebut adanya kaitannya dengan perjuangan kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang terlahir tanpa seorang bapa, karena oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Isi kandungan ayat yang kedua. Bukit Sinai ini mengisyaratkan tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Nabi Musa alaihissalam dalam perjuangannya tentu tidak ringan. Sejak kecil harus berpisah dengan keluarganya, kemudian dididik oleh raja yang kejam dan bengis.
tetapi ditakdirkan untuk menyampaikan risalah keadilan di depan sumber kezaliman yang sekaligus sebagai ayah angkatnya. Dengan demikian, kisahnya termasuk yang sering diulang di dalam Al-Quran sebagai simbol perlawanan kepada Fir'aun dan sekutunya dalam membela kebenaran. Tiga, isi kandungan ayat yang ketiga. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi negeri yang aman atau Mekah. Hal ini mengisyaratkan sebuah kota dengan kisah kepahlawanan seorang nabi yatim yang menjadi penutup para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan sebagai makhluk terbaik dengan membawa risalah yang kekal sampai hari penentuan atau hari kiamat yang diperuntukkan untuk umat manusia. 4. Isi kandungan ayat yang keempat. Dalam ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang penciptaan manusia sebagai makhluk dengan bentuk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain. Bentuk yang dimaksud bukan hanya bentuk fisik, melainkan juga sempurna dalam segala potensinya. Manusia tidak hanya diberikan akal untuk berpikir, tetapi juga diberikan potensi nafsu sehingga manusia mampu berkreasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 5. Isi kandungan ayat yang kelima dan 6. Dalam ayat kelima dan keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagian manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah. Yang demikian itu akan ditempatkan di dalam neraka. Sebagian lagi ada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka senantiasa mendapat pahala yang tidak terputus-putus sampai meninggal dan menjadi ahli surga. 6. Isi kandungan ayat yang ke-7 dan 8. Dalam ayat ke-7 dan ke-8 dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman dan tidak mau beramal soleh termasuk orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan balasan kelak di akhirat. Padahal mereka mengetahui akan adanya kematian dan akan menghadap ke pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hakim yang paling adil. Nah, anak-anak, kalian sudah paham kan? Demikian pemaparan materi mengenai isi kandungan Quran Surat At-Tin ini. Semoga kalian mampu memahami dan mengamalkan atas apa yang telah disampaikan terhadap isi kandungan surat At-Tin yang tadi. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas agama untuk hari ini, yaitu mengisi soal-soal yang sudah tersedia pada link tampilan berikut ini atau yang sudah di-share di grup PA oleh guru agama masing-masing. Selamat mengerjakan, semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kiranya Bapak cukupkan sekian. Semoga kita mampu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.